Kesha Irena Yola Lestaluhu merupakan wanita cantik yang berusia 20 tahun. Ia adalah sosok anak yang berbakti kepada orang tuanya. Kesha sendiri merupakan warga Jalan Danau Tigi, Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Di sana ia tinggal bersama keluarganya. Di lingkungannya, Kesha dikenal sebagai anak yang baik dan sopan. Ia selalu bersikap baik kepada orang lain. Sikapnya yang selalu ceria membuat banyak tetangga dan teman-temannya selalu betah berada di dekatnya. Tak heran jika ia memiliki banyak teman. Kesha sendiri merupakan anak dari Ibrahim Lestaluhu yang berprofesi sebagai supir taksi. Sedangkan sang ibu, Aminah Latale, merupakan seorang ibu rumah tangga. Di rumah ia selalu membantu kedua orang tuanya dan tak pernah menimbulkan masalah. Kesha sudah memiliki kekasih, namun belakangan ini keduanya kerap cekcok. Tak diketahui masalah apa yang menyebabkan Kesha dan pacarnya ini sering cekcok. Hal itu pun kemudian membuat hubungan Kesha dan pacarnya itu renggang. Tak mau larut dalam kegalauan, Kesha pun memilih ngumpul bareng teman-temannya bersenang-senang hingga masuk ke tempat hiburan malam. Salah satu teman yang kerap mengajaknya keluar malam dan menghabiskan waktu di tempat hiburan malam adalah Siti. Kesha belum lama mengenal Siti, namun ia terlihat senang berteman dengan Siti. Ia bahkan jarang menolak ajakan temannya itu. Hal itu pun lantas membuat sikap Kesha mulai berubah. Orang tua Kesha yang melihat anaknya sering keluar malam itu pun sempat memberitahunya untuk tidak bergaul dengan Siti. Mereka khawatir karena sejak Kesha berteman dengan Siti, ia sering keluar malam bahkan jarang di rumah. Tak sampai di situ, orang tua Kesha bahkan sering mendapati Kesha pulang dalam kondisi mabuk. Singkat cerita, pada Sabtu 11 Januari 2025, sekitar pukul 11 malam, Kesha kala itu ditelepon teman untuk diajak keluar. Kesha lantas meminta izin kepada ibunya, namun ibunya sempat melarangnya pergi. Ketika orang tuanya masuk ke kamar sekitar pukul 1 malam, ia pun lantas diam-diam keluar dari rumah. Ia dijemput di rumah oleh Siti bersama beberapa temannya. Mereka pun lantas menuju ke sebuah tempat hiburan malam di kota Sorong. Di sana mereka pun bersenang-senang menikmati musik DJ sambil minum-minum. Tak lama berselang, Kesha pun lantas berkenalan dengan oknum anggota TNI AL berinisial A yang berusia 23 tahun. Ia berasal dari Satuan Komando Armada 3 Sorong. Oknum TNI AL ini masuk ke tempat hiburan malam pada pukul 2 dini hari bersama satu temannya. Di sana ia dan Kesha pun langsung akrab dan menikmati minuman-minuman keras bersama-sama. Pada pukul 3 dini hari, salah satu teman oknum TNI itu hendak pulang, sehingga Kesha pun juga ingin ikut mengantarnya. Usai mengantar, mereka pun lantas kembali ke tempat hiburan malam, lalu menemui Siti dan beberapa teman-temannya di dalam. Pada subuh hari sekitar pukul 4.30, Kesha dan oknum TNI AL itu pun keluar dari tempat hiburan menggunakan mobil jenis Innova hitam. Sementara yang lainnya menggunakan kendaraan mereka masing-masing. Kedua rombongan ini tidak langsung pulang. Mereka kembali berkumpul di tembok Berlin area reklamasi. Di sana mereka melanjutkan menenggak minuman miras yang masih tersisa. Karena hari sudah mulai pagi, Siti pun kemudian mengajak Kesha pulang, tetapi ditolak karena Kesha ingin pulang diantar oleh oknum TNI AL tersebut. Siti pun kemudian pulang, sementara oknum TNI AL dan Kesha bergerak menuju ke sebuah hotel dengan tujuan ingin check-in. Namun setelah sampai di hotel, rencananya ingin check-in pun gagal. Entah apa penyebabnya pun tak diketahui. Hingga akhirnya mereka yang dalam pengaruh miras itu berjalan menggunakan kendaraan Innova menuju pantai Saoka. Dalam perjalanan saat melintas di Tanpa Garam, Kesha diminta melakukan oral, sementara si oknum mengemudi. Hingga akhirnya sampailah keduanya di pantai Saoka. Di sana si oknum yang merasa belum mendapatkan kepuasan kembali mengajak Kesha untuk berhubungan badan. Mereka pun kemudian melakukan hubungan badan itu di luar kendaraan dalam keadaan sepi. Namun saat hubungan itu berlangsung, Kesha pun menghentikan aktivitas haram itu. Mungkin ia tersadar jika apa yang telah ia perbuat itu salah. Hal itu pun membuat si oknum marah dan tak terima. Ia kemudian mengambil sangkur dari dalam mobil,
dan tanpa basa-basi langsung meninggalkan Kesha berkali-kali secara membabi buta, hingga Kesha kehilangan nyawa. Ia meninggal bagian depan hingga belakang tubuh Kesha sebanyak 32 kali, dan kemudian melepaskan tubuh Kesha ke pinggir pantai di dekat celah-celah bebatuan. Saat melakukan perbuatannya itu, si oknum sempat kehilangan kunci mobil. Ia pun sempat panik hingga sangkur yang ia gunakan untuk menghilangkan nyawa Kesha terjatuh. Namun ia tidak memperdulikan itu, ia hanya berfokus mencari kunci mobilnya. Setelah ia berhasil menemukannya, ia pun kemudian pulang ke mesnya dan meninggalkan Kesha yang tergeletak di pinggir pantai Sauka tanpa mengenakan busana. Pada paginya, Minggu 12 Februari 2025, sekitar pukul 10 pagi, seorang anak yang sedang bermain di sekitar pantai Sauka tak sengaja melihat jasad perempuan dalam posisi terlentang tanpa busana di celah-celah bebatuan tepi pantai. Sontak ia pun segera berlari ke darat, lalu memberitahukan kejadian itu ke warga sekitar. Warga pun lantas ramai berdatangan ke lokasi untuk melihat temuan itu dan langsung melaporkan ke pihak yang berwajib. Tak lama berselang, petugas kepolisian pun tiba di tempat kejadian perkara dan langsung melakukan proses olah TKP. Di lokasi, pihak kepolisian menemukan beberapa barang yang diduga milik korban, antara lain celana panjang, kaos berwarna coklat, topi, pakaian dalam, dan kain hitam. Setelah dilakukan identifikasi, jasad tersebut ternyata adalah Kesha Irena Yola Lestaluhu. Kesha ditemukan dengan kondisi tubuhnya yang dipenuhi luka tusukan, menimbulkan dugaan kuat bahwa ia menjadi korban penghilangan nyawa sebelum akhirnya dibuang ke pantai. Setelah selesai olah TKP, jasad korban pun kemudian dimasukkan ke kantong jenazah dan dievakuasi ke RSUD Selebe Solu guna pemeriksaan lebih lanjut. Di sisi lain, Aminah ibu Kesha yang mendapat kabar soal penemuan mayat yang diduga anaknya itu pun langsung bergegas ke RSUD Selebe Solu guna memastikan jasad tersebut. Tangisannya pun pecah saat melihat jasad anaknya. Ibu Kesha memastikan jika itu benar jasad anaknya yang sempat dilarangnya keluar saat malam sebelum penemuan tersebut. Kesha keluar dari rumah mengenakan celana panjang berwarna coklat dan baju dengan warna yang sama. Ibu Kesha berharap kepada pihak kepolisian agar mengungkap para pelaku yang tega menghilangkan nyawa anaknya dengan kondisi busuk di sejumlah tubuh. Sementara dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, dari mulai mengamankan beberapa barang bukti lain, seperti pakaian korban, sarung sangkur, dan rekaman CCTV dari tempat hiburan malam. Terungkaplah ternyata ada indikasi keterlibatan oknum anggota TNI AL dalam kasus tersebut. Lalu pihak Polresta Sorong melaporkan hasil indikasi keterlibatan oknum anggota TNI AL itu kepada Dan Pomal dan ditindaklanjuti koordinasi dengan Polresta Sorong. Di sisi lain, Panglima Koarmada 3 Laksamana Muda TNI Hersan menginstruksikan Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 14 Sorong agar menindak oknum anggota yang menghilangkan nyawa Kesha Irena Yola Lestaluhu. Personel tersebut berinisial A, pangkat klasi tata usaha yang berdinas di Koarmada 3. Panglima Koarmada 3 juga telah memberi atensi pada kasus penghilangan nyawa ini, sekaligus memerintahkan agar pelaku mendapatkan hukuman berat. Atas perbuatannya, oknum TNI AL berinisial A dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana dengan ancaman pidana metong atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Dan kemungkinan besar akan dipecat dari Satuan TNI AL Koarmada 3. Sementara 6 saksi sedang dalam pemeriksaan, termasuk Siti sebagai saksi kunci, yang saat ini berada dalam perlindungan LPSK. Kepergian Kesha pun meninggalkan luka mendalam bagi keluarganya. Sosok yang dikenal baik itu harus pergi dengan begitu cepat. Semoga Kesha Irena Yola Lestaluhu bisa beristirahat dengan tenang.